Selamat malam Mas. Malam. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, saya Fani Hafid Batiar, saya dari Universitas PGRI Banyuwangi, dan di sini saya ingin konfirmasi dengan Mas siapa? Mas Alfian. Oh ya, Mas Alfian. Di sini setelah Mas Alfian mau manggil saya Mas bisa, Evan juga bisa, se-enjoynya Masnya. Jadi sebelumnya Mas Alfian sudah konfirmasi ya, sudah. Iya, kemarin yang sudah dari kemarin mengatur jadwal pertemuan hari ini. Oh ya, jadi ini juga sekaligus silaturahmi ya, Iya, malam-malam juga. Jadi eh, bagaimana perkembangannya? ya kalau perkembangannya sih masih belum kelihatan seperti itu. Cuman saya lihat dari kemarin itu masih tetap gitu mas, emosinya itu masih tetap. Kadang-kadang apabila ada suatu hal yang membuat saya tidak enak itu langsung emosi seperti itu. Gitu. Jadi Mas Alfian sudah berlangsung berapa lama kalau boleh tahu? Kalau itu sih mulai dari kelas 2 SMP kalau nggak salah merasakan hal yang seperti itu, karena kan saya sudah masuk dunia kerja itu mulai dari kelas 1. Jadi untuk selanjutnya itu kayak gimana gitu loh, sering emosi, entah di sekolah, di rumah, maupun di tempat pekerjaan itu mudah banget emosi. Jadi Mas Alfian merasa nggak enak gitu ya? Dia Sampai merasa emosi kayak gitu. terganggu gitulah, aktivitas terganggu seperti itu. Berarti di sini Mas Alfian nggak mau aslinya dari perasaan itu ya? Iya nggak mau, tapi ya gimana lagi, saya ingin ngilangin rasa emosi tersebut, tapi bagaimana cara saya untuk menghilangkan hal tersebut? Baik. Mas Alfian eh, bisa dengan cara ini coba, Mas Alfian dengan mencatat lah bagaimana Mas Alfian itu marah. Misal Mas Alfian itu marahnya ketika dibentak oleh orang, atau ketika orang melakukan kesalahan dan orang tersebut tidak mengakui kesalahan seperti itu. Mas Alfian bisa mencatat, kenapa sih saya itu marah. Nah, bisa dengan Mas Alfian itu mengganti tata cara tersebut dengan cara, kenapa saya harus marah seperti ini. Nah, gitu. Dengan itu Mas Alfian bisa mencarikan solusi yang lebih baik. Ketika misal Mas Alfian bisa nih marah, eh, oke, saya akan membatasi. Ketika emosi tersebut tidak terkontrol, Mas Alfian bisa dengan cara diam, atau Mas Alfian lebih tidak bicara gitu. Dan diam itu Mas Alfian tidak menghentikan perasaan tersebut gitu. Saya sudah ya melakukan hal tersebut, itu sudah melakukan, maksudnya apabila saya marah itu lebih saya menghindar, terus saya diam. Tetapi ya begitu, di saat saya diam pun kayak kenapa sih saya harus seperti ini, dan kadang-kadang saya mikir kok bisa saya seperti ini, dan sampai saya menghindar dari teman-teman apabila dari salah satu mereka itu membuat saya emosi. Dari itu saya nggak suka. Dan bagaimana sih cara membuat saya tuh harus sabar seperti itu. Apabila ada yang membuat saya marah itu kayak gimana ya, ya seperti kalau marah ya tetap enjoy lah, tetap dinikmati, katakan bercanda seperti itu. Terus saya sulit banget hal seperti itu. Dan saya pun kadang-kadang melihat teman-teman yang bercanda terlalu berlebihan terus dia masih tetap enjoy. Saya pingin sih seperti itu, tapi saya nggak tahu cara saya harus bagaimana seperti Ya nggak itu. apa-apa. Itu bisa dibiasakan Mas. Dari awalnya memang eh, proses untuk membiasakan diri ketika marah yang meluap-meluap lah, berarti nggak bisa memaafkan seseorang gitu. Dari terus wis marah terus dibiasakan, sudah berbaur biasa, itu kan memang sulit ya. Di sini Mas Alfian juga bisa membiasakan hal tersebut. Jadi di sini Mas Alfian juga bisa nih mencari dukungan dari orang tua atau dari eh, orang-orang terdekatnya Mas Alfian, seperti eh, kayak mengintrospeksi diri lah. Mas Alfian, eh, saya harus gimana sih Bu, Pak, atau Mbah, saya apa orangnya seperti ini. Oh, nanti pasti akan dibantu oleh orang tua. Nah, di sini juga Mas Alfian juga bisa memperbaiki pemikiran Mas Alfian bahwasanya orang lain itu eh,
akan menganggap Mas Alfian itu orang pemarah. Itu kan membuat Mas Alfian juga nggak enak nih. Jadi akan semakin oh saya mengecap Mas Alfian, diri Mas Alfian sendiri itu saya ini pemarah, jadi saya sudah biasa dengan ini. Nah itu pemikiran yang harus dihilangkan lah menurut saya gitu. Seperti itu. Terus apa langkah-langkah yang harus saya lakukan? Yang pertama Mas Alfian ya menurut saya ini, Mas Alfian coba dulu dengan membiasakan, dengan mengetahui, mencatat nih Mas Alfian marah ketika apa. Nah itu Mas Alfian bisa apa ya, kalau orang Jawa itu bilang nengeri. Nah nengeri hal tersebut itu pada saat apa sih saya marah seperti itu. Terus Mas Alfian bisa mencari tahu bagaimana sih saya harus menghadapi situasi pada saat tersebut, kayak gitu Mas Alfian juga harus tahu. Nah pada saat hal tersebut Mas Alfian kok belum bisa berkontrol. Nah dengan cara tadi Mas Alfian sudah bagus, menurut saya sudah bagus dengan cara diam tadi. Nah, Mas Alfian sudah melakukan hal tersebut, Mas Alfian bisa mendukung hal tersebut dengan seperti apa ya, kayak merasa, kadang kan Mas Alfian merasa stres nih ya kalau hal tersebut. Nah itu dengan olahraga lah, kayak menghilangkan pemikiran tersebut dengan hal yang positif. Nah itu bisa yang coba ya. Berarti yang harus saya lakukan itu yang pertama, apabila saya marah harus diam. Yang kedua, saya harus mencari hal yang lebih positif lah, seperti itu. Kayak yang seharusnya saya bermain dengan teman-teman, saya kayak lebih baik di rumah bermain HP, atau bagaimana hal yang positif yang harus saya lakukan. Kalau disebut bermain HP di rumah, itu tergantung Mas Alfian sendiri enjoynya bagaimana. Kalau Mas Alfian di rumah ketika bermain HP itu enjoy dan itu tidak merasa apa ya, tidak menambah beban pikiran dan itu membuat Mas Alfian marah, itu Mas Alfian lebih baik ya berkomunikasi lah kepada teman-teman gimana ya, sekaligus mencari tahu bagaimana sosok Mas Alfian yang sesungguhnya. Kan belum tahu nih, Mas Alfian kan pastinya bisa menilai diri sendiri. Nah belum tahu orang lain menilai Mas Alfian di sisi yang mana ya kan. Nah itu Mas Alfian lebih baik mencari tahu lah saya ini harus bagaimana, itu bisa melalui orang lain, mencari dukungan lah bagaimana yang baiknya gitu. Seperti itu. Bagaimana kalian sudah mengerti bagaimana? Sudah. Berarti yang harus saya lakukan itu kayak mencari dukungan dari teman ataupun saudara atau orang tua, terus lebih mengalihkan hal yang lebih positif. Terus kayak apabila marah harus diam, seperti itu Ya itu bakal saya lakukan sih. Tetapi saya nggak, gimana ya, kayak oke lah saya melakukan hal tersebut dengan secara enjoy, tetapi bagaimana hasil itu, apakah sukses, saya belum tahu. Kalau menurut masnya itu, apakah hal itu yang paling terbaik atau ada lagi cara untuk mengatasinya? baik, untuk cara yang paling terbaik itu saya tidak bisa menjamin ya. Saya juga ibarat manusia kan punya batasan sendiri-sendiri, punya klubnya sendiri-sendiri. Nah Mas Alfian di sini yang tahu batasannya Mas Alfian seperti apa, yang tahu kemampuan Mas Alfian seperti apa, itu Mas Alfian sendiri. Jadi ya saya cuma memberikan suatu bimbingan bagaimana Mas Alfian itu melangkah dengan cara yang lebih baik gitu. Nah dengan Mas Alfian mencoba dulu, nanti kalau semisal dengan cara yang saya berikan tadi belum maksimal, oke, bisa dilanjut dengan pertemuan yang akan datang gitu. Seperti itu. Kalau seperti itu ya saya akan mencobanya. Terima kasih Mas. Iya sama-sama Mas. Enggak. Selamat malam Mas.